Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Siang, Bu. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ibu mau dengar sekali lagi dong, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Udah semangat ya anak-anak ibu nih? Sudah, Bu. Oke. Sebelumnya ibu mau mengucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu yang udah bersedia hadir ke kegiatan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Padahal ini masih jam istirahat ya, tapi anak-anak ibu secara sukarela datang ke sini untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya nih kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita dari awal hingga akhir nanti diberikan kelancaran. Nah, kira-kira siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan. Nah, baik, sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, untuk memperlancar kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi di sini anak-anak ibu sudah tahu nih kita akan melaksanakan kegiatan apa? Sudah, Bu. Bimbingan kelompok. Anak-anak ibu tahu bimbingan kelompok itu apa? Enggak, Bu. Oke, ibu jelaskan dulu ya. Jadi, bimbingan kelompok itu merupakan suatu layanan BK yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk membantu anak-anak ibu mencegah permasalahan-permasalahan agar tidak terjadi di anak-anak ibu. Nah, selain untuk mencegah tadi, tujuannya untuk meningkatkan skill komunikasi anak-anak ibu. Jadi, yang anak-anak ibu awalnya takut-takut nih mau mengungkapkan suatu pendapat atau saran atau gimana gitu, jadi berani, diharapkan jadi berani setelah melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, nanti cara pelaksanaan dari bimbingan kelompok itu kita akan membahas satu topik. Nanti ibu sendiri yang tentukan topiknya ya. Nah, kita bahas sampai selesai. Nah, di pembahasan tersebut anak-anak ibu bebas mau menyampaikan apa yang mau disampaikan. Namun, ada ketentuan-ketentuan yang harus anak-anak ibu patuhi. Yang pertama, anak-anak ibu harus aktif dalam pelaksanaannya. Aktif itu kayak aktif menyampaikan pendapat, aktif dalam memberi saran atau tanggapan. Lalu walaupun anak-anak ibu dibebaskan nih tentang apa yang mau disampaikan, kita harus jangan sampai keluar konteks gitu. Jadi harus sesuai dengan konteks yang kita bahas nanti. Lalu kalau kawannya masih berbicara, tolong didengar sampai dia selesai ngomong gitu. Jangan sampai temannya masih ngomong nih, masih mengungkapkan pendapat, namun anak-anak ibu langsung menyela gitu. Jangan ya, kita perhatikan temannya lagi ngomong karena kita sama-sama menghargai gitu temannya. Setuju anak-anak ibu? Setuju. Oke, baik. Ibu mau nanya nih, apakah udah kenal nih satu sama lain? Belum, Bu. Belum ya? Oke, kita perkenalan dulu ya. Mulai dari ibu, perkenalkan nama Ibu Elvira Ocha Aprilianti, biasa dipanggil Bu Ocha, ibu guru BK baru di sini. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Abim dari kelas IPS 2. halo Abi. Hai, Bu. Halo, Abi. Perkenalkan, nama saya Dara dari 10 IPA 2. Halo, Hai Dara. Dara. Perkenalkan, nama saya Ebi dari kelas 12 IPS 5. Hai Ebi. Perkenalkan, nama saya Hafiz dari 12 IPS 3. Halo Hafiz. Halo. Jadi udah kenal satu sama lain ya? Sudah, Bu. Dara ini namanya siapa? Namanya Hafiz, Bu. Hafiz, ini namanya siapa? Abim, Bu. Ini namanya siapa? Ebi, Bu. Oke, udah kenal lah ya. Sudah, Bu. Nah, jadi sebelum memasuki kegiatan nih, Ibu mau mengingatkan kembali ya, nanti selama pelaksanaan bimbingan kelompok berlangsung, anak-anak Ibu aktif menyampaikan apa yang mau disampaikan. Lalu jika kawannya bicara, tolong jangan dipotong terlebih dahulu. Terakhir kayak sampaikan aja apa yang mau disampaikan gitu. Jangan takut karena di sini anak-anak Ibu bebas berpendapat asal sesuai dengan aturan-aturan yang Ibu sebutkan tadi, oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Nah, sebelum itu kita Ibu ada sedikit permainan nih untuk memastikan apakah anak-anak Ibu tuh udah fokus apa belum. Jadi permainannya itu Tiger, Hero, Queen. Iya. Nah, kalau Ibu bilang Tiger, anak-anak Ibu bilang Aung. Kalau Ibu bilang Hero, anak Ibu bilang Who.
Kalau ibu bilang queen, anak-anak ibu bilang yuhu. Oke? Oke? Oke, Bu. Kita coba dulu ya. Tiger. Tiger. Hero. Hero. Queen. 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 Oke, nampaknya udah fokus ya. Nah, jadi pembahasan kita hari ini yaitu tentang LGBT. Nah, karena ibu melihat di Twitter ya, lebih tepatnya itu lagi marak-maraknya nih pembahasan tentang LGBT, kasus-kasus LGBT dan dampak-dampak yang mana LGBT itu tidak hanya di kalangan orang dewasa saja, namun sudah merebak ke anak-anak sekolah. Nah, karena dari hasil yang ibu ceritakan tadi, kira-kira anak-anak ibu ada nggak sih yang mau menceritakan gitu atau pernah membaca tentang LGBT baik itu di koran atau media sosial? Bisa disampaikan? Bisa, Bu. Saya, Bu. Silakan Ebi. Izin ya, Bu. Jadi di sini saya punya pengalaman karena sebelumnya pernah dapat tugas untuk mewawancarai salah satu dosen nih, Bu. Kebetulan bubu saya atau tante saya itu merupakan dosen stikes. Jadi saya waktu itu mewawancarai tentang kasus LGBT ini juga ya, Bu. Saya ngambil tema LGBT. Jadi di situ tuh kayak saudara saya tuh bilang bahwa kasus LGBT khususnya di kota Pekanbaru itu udah sangat meningkat, maraknya tuh udah terlalu mengerikan sampai kasus HIV itu menyebar ke siswa-siswa sekolah juga, bukan hanya di kalangan mahasiswa saja, Bu, sekarang nih. Terus tuh saya juga pernah baca di salah satu jurnal sama video-video juga bahwasannya kalau orang yang terkena LGBT atau gay, lesbian itu tuh belum bisa disembuhkan sampai saat ini. Belum ada pengobatan yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan para oknum-oknum LGBT ini, Bu. Oke, jadi dari Ebi tadi khususnya Kota Pekanbaru ya sudah marak gitu, bukan hanya di kalangan mahasiswa namun di kalangan siswa. Itu tuh kayak memprihatinkan kan untuk generasi sekarang, karena seperti yang kita ketahui LGBT itu tuh sangat merugikan karena berdampak kepada kesehatan diri kita juga gitu. Nah, yang lain gimana? Ada tanggapan dari cerita Ebi atau ada lagi nih kayak cerita yang sama gitu, boleh dikasih tahu atau diceritakan? Saya, Bu. Nah, silakan Abim. Jadi topik hari ini emang menarik ya. Saya punya cerita dari teman saya. Dia itu memang LGBT, Bu. Nah, dia memang menyukai cowok, tapi sampai sekarang dia belum berani cerita ke siapa-siapa, bahkan orang tuanya pun. Dia cuma terbuka pada saya, nggak tahu kenapa. Saya juga takut ya. Udah was-was ya. Jadi awalnya tuh dia bilang bahwa dia mulai tertarik dengan cowok itu waktu SD. Jadi waktu SD itu dia sudah mulai tertarik dengan cowok dikarenakan yang pertama dia itu sering dibully, Bu. Karena dia tuh apa bahasanya itu feminim. Ya, logat bicaranya, terus cara dia berjalan, berlari dan berbaur dengan wanita, sehingga tahulah kan, Bu, waktu SD itu mulut-mulutnya tuh asal jeplos aja kalau ngomong kan, kalau ngejek temennya tuh jadi bencong cewek gitu kan. Sampai sekarang dia itu bertingkah laku feminim, dan juga dia juga sudah pernah berpacaran juga sama cowok. Dia bilang dia dapetin cowok itu dari aplikasi, tapi nggak tahu aplikasi apa, dan dia sudah beberapa kali berganti-ganti pacaran lewat aplikasi yang sama. Jadi ya mungkin banyak di sekitar kita tuh yang LGBT, cuman kita aja nggak menyadari kan, Bu. Karena memang secara LGBT itu dia itu penyamarannya tuh lengkap, Bu. Mungkin ada beberapa orang yang terlihat jelas seperti yang teman saya itu ya, karena memang tingkah lakunya itu terlalu feminim, tapi nggak bisa kita katakan semua bahwa orang yang feminim itu gay, Bu. Iya.
kan Bu. Iya, Dia iya. dia cuman feminim tapi bukan berarti dia menyukai cowok. Cuman kemayunya Kemayu aja ya aja, sifatnya. Terus ada yang tipenya itu terlihat normal, bergaulnya dengan yang normal, yang wajar, tapi di balik itu dia melakukan hal-hal terlarang. Jadi ya mungkin untuk pembahasan kali ini cukup menarik, tapi juga di sisi lain cukup susah untuk kita, sulit ya. iya, untuk kita identifikasi itu mana sih yang benar-benar LGBT, mana sih yang enggak. Jadi kayak gitulah Bu. Oke, dari Abim itu dari temannya sendiri Iya. ya. Itu karena aplikasi gitu. Yang pertama karena Dibully, ya, dibully, tapi terus dia mencari maksudnya pasangannya Iya. gitu di aplikasi. Iya. Wah, berarti pengaruh internet juga bisa mempengaruhi ya maraknya kasus LGBT yang kayak Ebi bilang tadi. Nah, menurut Dara gimana? Iya Bu, kalau Dara hampir mirip yang sama juga ceritanya dengan si Abim. Nah, dan Dara juga setuju dengan apa yang dibilang Abim tadi, bahwa sebenarnya agak sulit untuk mendeteksi orang-orang di sekitar kita itu sebenarnya dia LGBT, termasuk anggota LGBT atau tidak gitu ya Bu. Nah, kalau si Abim tadi mungkin bisa signifikan dilihat karena orangnya agak lekong gitu ya. Nah, kalau yang Dara ini, temen Dara ini, dia juga cowok, dia gay, dia penyuka laki-laki. Sebenarnya kami tuh nggak terlalu dekat, cuman pernah berbicara beberapa kali. Jadi dia pernah dulu sih kami dekat, tapi akhir-akhir ini udah nggak dekat lagi karena kami udah beda daerah. Nah, jadi dia dulu pernah sempat cerita sebentar gitu kan sama saya Bu. Dia bilang, nah kalau teman saya ini dia itu jantan banget, maskulinitasnya. Iya, Nah, maskulinnya begitu. oke banget. Oke banget. Jadi dia tuh benar-benar obses gitu dengan badan yang keker, laki-laki sejati gitu Bu. Nah, dia obses dengan itu, saking dia obses dengan sesosok maskulin ini, nah dia tertarik dengan laki-laki yang sama dengan dia begitu Bu, yang punya sisi maskulin yang kuat. Jadi dia tuh kayak obses dengan laki-laki yang berotot atau apa gitu ya Bu. Nah, jadi dia obses sama laki-laki, suka sama laki-laki, terus didukung pula dengan yaitu sama dengan temannya Abim, mereka itu kayak ada ketemu di aplikasi gitu. Kalau sejauh ini yang dia ceritakan dengan saya Bu, dia masih chat-chatan doang sih Bu, tapi chat-chatannya memang yang chattingannya itu yang kayak udah mengarah ke kasih sayang gitu. Jadi dia bener-bener ngelihat cowok itu karena obses ngelihat sesosok maskulin ya cowok yang dia suka, terus dia deket gitu dengan cowok gitu Bu. Itu pengaruh dalam dirinya juga ya, karena dia obsesi dengan melihat cowok gitu. Kalau itu dari Dara ya, Ebi sudah, Abim sudah, Dara udah. Sekarang giliran Hafiz, gimana Hafiz? Jadi gini Bu, saya juga punya teman seperti itu. Teman saya itu kurang lebih juga sama seperti teman yang dibilang oleh Abim dan teman saya seperti yang dibilang oleh Dara tadi Bu. Tetapi Bu, teman saya ini agak beda Bu. Dia kan cowok. Dia juga suka cewek Bu, kayak normal gitu Bu. Tapi dia lebih suka ke cowok Bu. Kurang lebih sama yang dibilang seperti Dara tadi. Dia tertarik sama cowok-cowok yang memiliki badan kekar tadi Bu. Sampai bahkan Bu, ketika malam-malam kan, ketika kadang dia dikirimin pap Bu tahu. Tapi ada syarat yang gitu Bu, kami isikan saya pulsa dulu, kayak dia tuh dimanfaatin gitu Bu. Untuk mendapatkan pap itu dia Iya, dimanfaat. karena kan dia sudah terobsesi apa Bu? Obsesi, terobsesi. gitu, kayak apapun aku harus bisa dapat gitu ya. Jadi seperti itu Bu, kurang lebihnya Bu. Tapi Hampir. saya juga bingung apakah itu dapat dikatakan enggak atau tidak Bu. Dia soalnya dia juga suka sama cewek Bu ya. Oke, itu dari si Hafiz ya. Nah, dari cerita-cerita tadi tuh kira-kira pasti memiliki dampak tersendiri gitu. Nah, mungkin ada sih dari kalian yang sudah membaca gitu dampak-dampak LGBT atau apa gitu, bisa dikatakan di sini. Saya Bu. Ada yang beri tanggapan? Oke, silakan Alim. Mungkin tunggu sebentar ya Bu, lagi teman. Oke, lanjutkan lagi. Baik Bu,
Jadi Abim pernah baca di internet terkait kasus LGBT ini, bukan ya di internet, eh, berupa podcast Bu. Abim mendengar dan juga membaca beberapa artikel, mendengar podcast juga, bahwa memang yang pertama itu yang Abim sampai sekarang kepikiran itu bahwa kasus LGBT terkhususnya itu kaum gay, dia itu kalau sudah melakukan hubungan ternyata salah satunya itu sudah tidak bisa menahan buang air besar Bu. Jadi salah satu dari cowok ini ketika sudah melakukan hubungan, dia sudah tidak bisa buang air besar, bahkan juga kentut. Jadi sudah sudah tidak berfungsi lagi otot dari anusnya. Dia sudah tidak bisa mengepit. Lanjutkan. Oke, jadi dari Abim tadi, dia tuh kalau misalnya udah LGBT itu dampak dari gay itu tidak bisa mengetahui kayak rasa mau pup gitu ya. Nah, kira-kira dari yang lain gimana? Apakah sama? Ayo, yang mana satu nih? Saya dulu. Oke. Nah, mungkin ini berbagi sedikit pengalaman ya. Saya juga ada teman Bu, memang kerjanya itu Bu. Cuman itu memang sekedar teman aja Bu, cuman bukan teman dekat kan. Malu pula saya kalau punya teman itu. Jadi dia tuh Bu, sampai dia tuh menunjukkan gitu Bu. Kalau dia melakukan itu tuh sama om-om gitu Pak. Om-om. Tapi dia cowok. Dia sampai menunjukkan fotonya, videonya gitu, tapi bukan video dia Bu, foto om-om yang diapain itu. Iya. Karena saya juga heran Bu sama dia, kenapa lah dia mau melakukan hal itu Bu? Karena dia dibayar gitu Bu. Apa yang dia mau nih Bu, misalnya dia pengen iPhone nih Bu, langsung diturutin Bu. Wih, Enak. Kayak kemarin dia ada bilang Bu kan, dari HP dia iPhone X, nah terus dia minta upgrade Bu. Jadi ya tau lah si om-om ini kan juga pengen juga kan Bu. Jadi ya kayak gitu Bu. Itu pengalaman dari teman saya. itu pengalaman dari temannya Hafiz ya. Cuman sekedar teman Sekedar aja. teman, oke. Yang lain gimana tanggapannya nih? Kalau saya sendiri Bu, dari sosmed saya pernah lihat video dari YouTube, dari TikTok, itu ada salah satu dokter namanya Dokter Inong. Iya. Jadi di situ tuh melalui podcast waktu itu dia pernah bercerita bahwasannya kalau seseorang yang kayak laki-laki, sesama laki-laki sudah melakukan hubungan melalui anus itu dapat menimbulkan penyakit-penyakit, bukan hanya penyakit HIV tapi juga bisa menimbulkan berbagai penyakit dalam tubuh seseorang itu yang sampai saat ini juga belum tahu bagaimana cara kita untuk menyembuhkannya. Walaupun kayak ada terapi, walaupun di terapi juga itu nggak bakal bisa menyembuhkan, dan kebanyakan para korban dan pelaku itu tuh dapat meninggal gitu Bu, gara-gara penyakit yang disebabkan dari hubungan yang sesama jenis tadi tuh Bu. Oke, makasih Ebi. Nah, dari Ebi tadi dampaknya itu banyak berbagai macam penyakit ya, tak hanya HIV, namun berbagai penyakit mematikan yang bisa berdampak buruk bahkan sampai kematian ya Ebi. Nah, kan tadi ada banyak nih dampak-dampak dari LGBT itu, entah dari diri sendiri bahkan kita bisa menularkan ke orang lain ya. Nah, kira-kira anak-anak Ibu apa sih yang harus kita lakukan agar terhindar dari LGBT itu? Ada yang mau pendapat? Silakan Abim. Mungkin yang pertama tuh yang paling signifikan dalam seseorang bertingkah laku menyimpang tuh karena media sosialnya Bu. Media sosial. Iya, jadi kan karena memang media sosial tuh bisa kita artikan seperti pedang. Dia itu bisa menjadi perisai, bahkan dia bisa menjadi senjata untuk pertahanan dan juga bisa untuk melukai kita sendiri, seperti pisau bilah dua lah ya bahasanya. Pisau bermata dua. Ya. Jadi mungkin yang pertama itu adalah kesadaran diri
individu dalam penggunaan gadget maupun bersosial media, karena memang sudah mulai gampang mengakses hal-hal yang berbau seksual, Bu. Nah, mungkin memang di Indonesia itu situs-situs ilegal tuh sudah diputuskan, sudah susah untuk diakses untuk negara kita sendiri. Tapi pinternya orang-orang di Indonesia ini nggak kehilangan akal, Bu. Dia tetap berusaha menggunakan VPN. Oh iya. Dia menggunakan server lain untuk mengakses video-video seperti itu, dan juga untuk menjadi konsumsi diri sendiri, bahkan dibagikan untuk konsumsi publik, sehingga memang hal tersebut mungkin dapat berpengaruh untuk timbulnya sikap menyimpang seperti itu. Jadi menurut Abim tuh yang pertama tuh ada keterbatasan dalam penggunaan ataupun kebijakan menggunakan sosial media. Jadi cara kita untuk mengatasi yang pertama dari Abim itu, kita tuh harus bijak dalam bersosial media gitu ya. Harus memilih-milih gitu apa konten yang bagus untuk kita, apa yang negatif gitu. Itu dari Abim. Dari yang lain, ayo siapa dulu nih? Saya aja dulu. Oke lah. Nah, kalau menurut saya Bu, kurang lebih sama seperti Abim sih. Kalau Abim tadi kan Berbijak dalam sosial berbijak. media. Kalau saya jangan menyalahgunakan aplikasi ini, Bu. Soalnya seperti teman saya kurang lebih ada juga seperti itu, Bu. Dia menyalahgunakan aplikasi micet, Bu. Oh itu iya, ya, Bu. menyalahgunakan aplikasi micet gitu ya. Oke, itu dari si Hafiz. Tadi siapa? Dara dulu. Silakan Dara. Kalau Dara Bu masih percaya kalau memang LGBT ini sampai sekarang tuh masih sulit ya untuk gimana cara pengobatannya begitu. Entah itu bagi mereka yang sudah terkena terutama penyakit itu, apalagi juga mereka-mereka yang mau mencoba-coba gitu. Mungkin setuju dengan apa yang dikatakan oleh Abim dan dikatakan Hafiz tadi, itu bisa dimulai dari diri sendiri, kesadaran masing-masing. Nah, bisa dengan cara mungkin bagi kita nih sebagai orang muslim untuk meningkatkan sisi spiritual. Nah, terutama kalau kita calon guru Bu, nah mungkin kita bisa memberikan edukasi sisi spiritual kepada orang-orang yang pokoknya kita nggak boleh berhenti untuk membasmi hal ini, karena ini benar-benar berbahaya gitu Bu. Nah, baik itu di media sosial atau secara langsung begitu, dan semua harus turut andil beserta berpartisipasi gitu Bu dalam membasmi hal-hal yang sangat tidak baik ini gitu. Mungkin itu di kita sebagai mungkin kalau sebagai guru begitu Bu, mungkin bisa diberi campaign kecil-kecil mungkin di sekolah gitu, terutama kalau umpamanya di daerah. Nah, pemerintah daerah mestinya juga mesti mendukung gitu Bu, untuk melakukan tindakan apa begitu untuk mungkin juga sama campaign kecil-kecilan atau yang besar juga untuk membahas hal ini. Juga kan kita tahu ya Bu, kalau dari sisi spiritual juga sebenarnya hal ini tuh enggak hal yang baru juga, dari dulu dari zaman Nabi juga udah pernah ada, dari zaman Nabi Lut ya kan. Nah, jadi kita juga mesti melihat-lihat lagi lah ke belakang gitu, apa sih azabnya bagi mereka yang melakukan hal itu. Nah, jadi kita juga istilahnya jangan pernah berhenti untuk benar-benar menyebarluaskan tentang bahayanya LGBT. Oke. Dari Dara tadi, sebagai seorang muslim kita harus bisa menjaga gitu kuat-kuat iman ibaratnya ya. Lalu kalau untuk guru-guru BK di sekolah, untuk pencegahannya itu mengadakan kampanye kecil-kecilan atau besar-besaran untuk melawan atau membasmi yang namanya LGBT, karena hal itu sangat berbahaya ya, baik itu bagi pelakunya atau bahkan orang yang nggak bersalah bisa terkena dampak dari LGBT itu tadi. Nah, itu dari Dara. Dari Ebi, apakah sama atau ada tanggapan lain?
kurang lebih hampir sama Bu, cuman yang tadi itu emang betul kita harus menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam diri kita supaya kita tuh terhindar dari perilaku-perilaku iman kita tuh lebih kokoh, tidak tergoyangkan dari teman-teman atau lingkungan kita, terus tuh dari sosial media juga. Terus kayak mana cara kita tuh bisa, kalau menurut saya bagaimana cara kita dapat mengembangkan potensi dalam diri kita supaya kita tuh nggak melulu melakukan hal-hal yang berbau negatif, kayak lebih produktif dalam kehidupan sehari-hari, makanya kita dapat terhindar dari perilaku-perilaku menyimpang seperti itu. Selain itu kita juga bisa lebih memilah-milah dalam lingkungan pertemanan, kayak kita dapat berteman sama siapa saja, tapi cukup ambil sisi positifnya, sisi negatifnya jangan diambil. Terus kayak kita juga lebih harus memperhatikan hukum di Indonesia yang tadi juga dibilang oleh Abim, situs-situs yang ada di Indonesia yang tentang hubungan seksual itu kayak gampang untuk diakses. Nggak ada hukuman bagi pelaku, kayak hukuman di Indonesia nih kayak kurang tegas gitu aparat penegak hukumnya. Ditambah lagi teman-teman saya aja, teman-teman di lingkungan sekitar saya tuh dapat mengakses tadi VPN contohnya. Kalau teman-teman saya dari Twitter itu kayaknya udah nggak ada sama sekali pembatas gitu ya. apapun di situ kita bisa melihat, dari kekerasan sampai seksualitas, terus tuh pelecehan sama kayak pembulian, di situ tuh kayak tersebar luas saja, kayak nggak ada pembatas. Jadi apalagi yang sering mengakses kayak menggunakan sosial media tuh lebih kepada mahasiswa atau remaja. Remaja itu kan merupakan yang rentan untuk rasa penasaran dan mencari jati diri dia. Jadi kayak lebih harus diperhatikan lagi sih hukum di negara Indonesia nih, mungkin seperti itu aja. Oke, dari Ebi tadi produktif ya, kita harus hidup produktif agar terhindar dari hal-hal tersebut. Sama bagi aparat hukum di Indonesia itu harus memperketat lagi aturan-aturan yang berlaku agar tidak bebasnya gitu atau maraknya konten-konten yang berisi tentang LGBT. Nah, jadi ya kita simpulkan tadi apa-apa aja yang harus kita lakukan untuk terhindar dari LGBT. Yang pertama, Kebijakan. Kebijakan, meningkatkan keimanan. 3, Tidak menyalahkan pengguna apa? menyalahkan aplikasi Media. atau media sosial. Terus Lingkungan pertemanan. ya lingkungan pertemanan, lalu dari dalam diri. dari dalam diri kita juga sangat penting. Dan yang terakhir, aturan-aturan harus diperketat lagi. Nah, karena tadi anak-anak ibu sudah tahu nih apa-apa aja harus dilakukan agar terhindar dari LGBT, maka kegiatan kita ini akan selesai gitu. Jadi sebelum ibu tutup nih, ibu mau nanya nih bagaimana kesan dan pesan atau ada tanggapannya mengenai bimbingan kelompok ini tadi, ada yang mau? Silakan Hafiz. Nah, mungkin kalau kesan dari saya dengan adanya kegiatan bimbingan kelompok ini, saya menjadi lebih tahu apa itu LGBT. Intinya saya tuh jadi lebih mengetahui lebih dalam lagi lah itu tentang LGBT ini. Nah, pesan saya untuk kedepannya semoga di lingkungan kita ini makin berkurang lah LGBT-nya itu Pak. Dari yang tidak kita ketahui maupun yang sudah kita ketahui. Itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Hafiz. Atau ada yang lain lagi tambahan? Nggak ada atau sama aja? Sama aja. Sama aja, oke. Nah, jadi kan tadi nih kita membahas satu topik ya baru ya. Masih ada banyak topik-topik yang belum kita bahas. Kira-kira pelaksanaannya kapan? Mau di hari yang sama, jam yang sama, atau? Minggu depan Bu, di hari yang sama dan di jam yang sama. Izin Bu, Ya, menurut saya jamnya bisa lebih dimajukan lagi karena kayak sekarang nih kita bentrok sama waktu zuhur. Mungkin Iya. kayak kita pagi, kalau pagi itu kan masih fresh gitu Bu, apalagi kita di lingkungan kayak dekat, jadi kayak lebih terbuka, lebih tenang gitu Bu. Izin, oke. Bu. Silakan Habib. Hampir mirip sama yang Ebi sampaikan, tapi kalau bisa kita pindah tempat Bu, karena memang sini kan orang lalu lalang motor kan Bu tadi Iya. itu, jadi mungkin agak terganggu dalam menyampaikan aspirasi dari teman-teman. Juga tadi azan juga mungkin bisa Waktunya ya kita kita ikutan majukan lagi ya. atau kita mundurkan agar tidak
bentrok juga dengan suara azan, mungkin itu aja sih. Oke, jadi kesepakatannya jadi gimana nih? Mau pagi? Pagi aja Pagi, Bu. Di harinya sama ya? Ya, Bu. Tempatnya mau di sini atau di ruang BK aja? Di sini Di sini juga enggak Di apa-apa. sini Di aja. luar Bu, tapi beda tempat. Beda tempat ya, kita cari suasana baru ya nantinya. Oke, jadi nanti kalau misalnya anak-anak ibu ada panggilan nih dari ruang BK, jangan kaget ya. Misalnya namanya dipanggil Abim dari berapa, kelas berapa gitu, dipanggil, jangan tiba-tiba kenapa aku dipanggil ke ruang BK gitu ya. Oke, karena udah tahu ya kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelum itu Ibu mengucapkan terima kasih ya kepada anak-anak Ibu yang sudah turut aktif dalam kegiatan, sudah mau menceritakan pengalaman-pengalaman atau sudah mau berbagi informasi terkait topik yang kita bahas hari ini. Semoga kedepannya anak-anak Ibu tetap aktif gitu, yang sudah aktif pertahankan keaktifannya, dan yang belum aktif ditingkatkan lagi ya gitu. Nah, sebelum kita tutup tadi, karena kita sudah diawali dengan doa, ada baiknya kita tutup juga dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Saya Bu. Oke, silakan Abi. Baiklah, kepada teman-teman, sebelum kegiatan kita berakhir, alangkah baiknya kita akhiri dengan berdoa juga. Berdoa dimulai. Selesai? Sekarang Bu. Oke, terima kasih kepada Abim, terima kasih juga kepada anak-anak Ibu. Semoga nanti di bimbingan kelompok jilid 2 ibaratnya kita bisa lengkap seperti ini, kita bisa berkumpul seperti ini lagi. Nah, Ibu tutup kegiatan dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.